Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi kiram al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadika al-jari wa mahmidi bi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa'lam anna rifqa, dan ketahuilah olehmu anna rifqa wal lutfa, bahwasanya lemah lembut, wal lutfa, dan santun atau kasih sayang, bahwasanya lemah lembut dan kasih sayang, wa mujanabatal ghilzati wal 'afwi, dan menjauhi ghilzah kasar, wal 'afwi, dan keras, aslun kabirun, pokok yang besar, fi qabulil haqqi, pada menerima kebenaran, wal inqiyadi, dan tunduk, lahu, bagi kebenaran, lahu, baginya, itu kembali kepada Allah. Jadi dalam berdakwah itu kita disuruh rifq, lemah lembut, wal lutfa, dan kasih sayang. Itu aja. Dan kita jauhi bertindak keras, bertindak kasar. Ada orang maksiat, ambil kan? Ambil kan neraka. Nah, itu kan orang makin panik. Apalagi mukul bangsa seperti ini, bakal lahian jadinya. Tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang, itu merupakan pokok yang besar sekira orang menerima kebenaran. Habib Munzir bin Fuad Musawa itu, majelis Rasulullah itu tersebar hampir seluruh provinsi ada di Indonesia, bahkan menyebar setiap kabupaten. Majelis Rasulullah itu mendirikannya itu Habib Munzir, dan atas bimbingan dari Habib Umar. Kunci kesuksesan Habib Munzir dalam berdakwah itu karena sidin menggunakan rifq, lemah lembut, dan kasih sayang. Kan kayak di Paring ini kan majelis Rasulullah itu setiap bulan itu mengadakan di langgar ini kan. Semalam kan waktu pembukaan majelis Rasulullah ini di Abu Yang, kalau kita semalam itu pada pembukaannya, lalu kemana-mana juga dipindah. Jadi waktu awal-awal majelis Rasulullah itu didirikan di Jakarta itu oleh Habib Munzir, banyak yang menentang, banyak yang antipati, termasuk di satu daerah di mana di situ orang yang paling menentangnya itu orangnya jago, paling biasanya orangnya itu wali bakalahi, bahasa kita tajuk, bukan tajuknya. Jadi siapa aja tuan guru pada kau mendakwah di daerah situ, bahkan masih aja kosong. Kadang itu orang masih gitu, karena bila ada nama masjid terpilihnya orangnya mana yang takut. Jadi di daerah Habib Munzir, wahai Habib, artinya kita ada tahu apa ada acara di lantai sini di masjid situ, karena
ada tajamnya di situ. Mana berizin, mana acara nampaiannya, anunya itu mengisi periman dan awalnya Tuhan umur 50-an sudah, tapi periman mulai berhari, ilmu tanggungan aku digajinya, jadi ada lebih yang lain-lain. Akhirnya Habib Munzir datang, pasti Habib Munzir kan masuk tidak kenal sini, cuma kan dia dari situ ada kau masuk, datang di sini, ada tadi Habib Munzir artinya kau masuk, begitu artinya kado-kado dibukai takajub, artinya seorang tadi di Habib Munzir artinya didatang apa hilang kalau seorang datang nang lagi takajub lagi. Habib Munzir ini begitu bersalaman, Habib Munzirnya mencium batangan si preman tadi, mencium batangan si preman tadi. Begitu artinya dicium, menangis si preman. Tuhan minum, menangis si preman tadi. Ini seorang habib, seorang alim, punya pengikut ribuan, mencium batangan seorang. Sementara anak aja ada mencium tangan tuh, anak aja ada mencium tangan anak. Kalau mana kayak itu, lalu menjadi ulun, artinya datang ke sini bilang kemudian anda minta izin mengadakan acara di daerah dia ini. Nogina menangis seorang tua, menangis seorang. Lalu dia seorang tua tadi, wahai Habib, artinya biar adakan aja acara di daerah ulun dan ulun jangan menjaga akadnya. Banyak ada mana nanti bahkan jadi pengikut lagi, jadi pengikut, jadi penjaga daripada majelis Rasulullah Habib Munzir. Bayangkan aman datang pakai parang, aman datang pakai lagi, bakalan lihat nih Bang, belajar. Jadi kelembutan itu adalah pokok atau asal yang besar pada menerima kebenaran dan tunduk bagi kebenaran itu. Fa'alaika bidzalika maka maka lazimi olehmu bidzalika dengan itu lemah, dengan itu lemah lembut, dengan itu lemah lembut, dengan itu lemah lembut. Ma'aman amartahu beserta orang yang kau perintah akannya. Bila kita menyuruh lemah lembut, bila kau lemah lembut, memang dalam keadaan ada kalanya kita bertindak keras, tapi nanti utamakan lemah lembut dahulu. Ketika orang yang diperintah itu ada harapan lagi untuk mengasih dapat hidayah lewat kita, nah ada salah kita untuk bersifat keras, karena berarti mungkin bukan kita menyebutkan kepada harapan diri baik, ada berarti hidayah orang itu mungkin kada lewat kita. Makanya pesantren ini, santri-santri kita ada langsung kita ambil. Bahkan ada beberapa pesantren yang sudah batal kita keluarkan karena kita terima. Kita padahi terus ini. Nah, begitu sudah beberapa kali dipadahi, diberi hukuman, diberi sanksi, ternyata tetap kada berubah, berarti mungkin hidayahnya bukan lewat pesantren ini. Mungkin baiknya di pesantren lain, mungkin baiknya di guru lain. Itu aja. Au nahaitahu atau engkau cegah akan dia. Bila kita mencegah orang bersikap lemah lembut dia. Au nasahtahu atau engkau nasihati akan dia. Minal muslimin daripada orang muslim. Pokoknya bila kita menyuruh orang kah, mencegah orang kah, menasihati orang kah, kita disuruh
dengan lemah lembut. Wa ahsin siyasata fi dzalika wa ahsin, dan perbagusilah as-siyasata metode fi dzalik, pada itu yang disebutkan tadi. Arti dalam berdakwah baik amar ma'ruf nahi munkar, perbaiki metodenya. Perbaiki metodenya. Jangan asal-asalan, jangan asal-asalan kayak ceramah timbang berai mungul kamu ada kesembetan. Jangan gitu. Nah, termasuk bagus siasat wa kallimhu khaliya, pandiri dia bersusunyian. Wa kallimhu, pandiri dia khalian, bersusunyian. Jangan berhadapan, jangan berhadapan. Ikamin apa artinya? Artinya kayak ini. Ada baik kamu lah di hadapan orang, di warung, di pasar menghadapan. Itu kan ada memadahinya, ngarannya itu menyempanakan. Walillahu janiba, dan walil, lil itu artinya lembutkan, lahu bagi dia, janiba akan sisi. Maksudnya, maksud sisi di sini akhlak. Lembutkan bagi dia akhlak. Wakhfid lahu janaha, dan rendahkan bagi dia akan sayap. Maksudnya tawadu, merendah diri kita. Merendahkan sayap itu tawadu, merendah kita ibarat halar. Camun halar burung atau orang terapang tinggi, artinya rendahkan. Artinya apa? Berendahnya nilainya bakanto halar. Berarti ini jadi berendahnya ada terbang tinggi, berendah bisa hidup di tanah. Tawadu maksudnya. Jadi dalam bebandir lawan di orang itu, jangan kita timbulkan sisi kehebatan kita. Kami apa ada masih lebih aku ini sembahyang bisa digunakan selama misalnya aku ini ada kemanfaatnya gitu. Bebandir itu mengajak orang tua, artinya posisi akad kita seperti ini. Misalnya kita melihat orang yang banyak dosa, sadar nggak kayak kita ini nabi menjadi dosa. Aku ini banyak juga dosa, tapi berusaha jadi baik. Aku ini banyak benar maksiat, tapi aku berusaha menjadi lebih baik. Aku berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kayak kita begini, itu kan artinya memposisikan diri kita seperti ini. Bahkan mungkin kita lebih jahat daripada orang yang kita bandir. Karena mungkin orang yang kita bandir itu maksiat zahir saja, sementara kita maksiat batin banyak. Fa'inna rifqa, maka bahwasanya lemah lembut, maka nafi syai'in, tidaklah didapat itu lemah lembut pada sesuatu, illa melainkan zanahu, menghiasi lemah lembut itu akan dia. Bila ada orang diandaki Allah sifat lemah lembut dalam bertutur kata, dalam bertindak, maka bungas orang, berhias orang, cantik orang. Beginian bilainya pandanya lemah lembut, baik. Tapi bila dia bungas kayak artis apa aja, tapi pandai kasar, itu masuk.
wala nuzi'at dan tidak dicabut itu lemah lembut min syai'in dari sesuatu illa melainkan syanahu mengaibkan itu tercabutnya rifqahu akan dia. Jadi bila orang ada lemah lembut pada dirinya, maka aib besar melekat pada orang tersebut. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana bersabda baginda Nabi, wa kama qala Allah Ta'ala li rasulih, sebagaimana berfirman Allah bagi Rasulnya, fa bima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan sebab kasih sayang dari Allah, fa bima rahmatin minallah, maka dengan sebab kasih sayang dari Allah, linta lemah lembut engkau lahum bagi mereka. Jadi artinya orang yang pandirnya berkatanya lemah lembut, tindakannya itu lemah lembut, itu bertanda orang itu dapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat itu membias ke mulutnya, maka mulutnya itu keluar yang lemah lembut. Walau kunta, jikalau adalah engkau fadzan kasar, walidhal qalbi keras hati, lam faddu niscaya bercerai-berai mereka, berugahan mereka, min haulika dari sekitar engkau. Jangannya Rasulullah itu kasar, keras, bubar para sahabat dari sekeliling Rasulullah. Ada cagaran mencintai Rasulullah dalam segenap jiwa, ada cagaran mencintai Rasulullah dalam sepenuh hati. Tapi lihat para sahabat, mereka semakin dekat dengan Rasulullah, semakin cinta dengan Rasulullah. Bahkan mereka rela mengorbankan harta, nyawa, bahkan keluarga mereka tinggalkan demi umat Rasulullah. Wa qauluhu ta'ala, dan bermula firman Tuhan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian, wala takunu, dan janganlah ada kalian, kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang bercerai-berai, wa ikhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari sesudah datang akan mereka oleh bukti-bukti. Sesudah datang bukti-bukti kebenaran ajaran Allah, sekalinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani bercerai-berai, berselisih. Ada yang beriman lawan Nabi, ada yang menentang lawan Nabi. Nah, itu firman Tuhan, nahyun, larangan, minallahi, dari Allah, la ibadihil mu'minin, bagi hamba-hambanya yang beriman. Larangan anit tasyabbuhi, daripada menyerupai, bil mutafarriqin, dengan orang yang bercerai-berai, al mukhtalifin, yang berselisih, bidinihim, pada agama mereka, min ahli kitab, daripada ahli kitab. Sampai ini Tuhan kan, janganlah kalian seperti orang yang berbeda-beda daripada ahli kitab. Sampai ini kita haram namanya menuruti kebiasaan ahli kitab. Karena itu, dalam perayaan tahun baru itu banyak ulama yang mengharamkan
menyalakan api marcun itu gawe orang manusia, membunyikan lonceng, main bayangan berbunyi jam lonceng itu gawean orang Kristen. Ya Allah lonceng itu menyala membunyikan trompet tahun baru, trompet itu gawean orang Yahudi, gawean orang Yahudi. Jadi malam yang penuh dosa, malam yang penuh maksiat bagi umat Rasulullah adalah malam perayaan tahun baru. Karena itu kita istirahat. Jadi Nabi itu malam umat sini juga ada sajilah. Jadi timbang-timbang kita menyediakan Rasulullah, kita baca maulid Allah untuk menyenangkan Rasulullah. Di pesantrennya apa perayaan tahun baru pada semalam kan aku lagi berbulan ya utarakan TV, utarakan apa semalam tuh TV apalagi jagung, di Sandria kayak gitu ya. Ada perayaan tahun baru ada apa orang menghibur kami umat Rasulullah. Waulaika alladzina ikhtalafu fi dinihim, mereka itu orang-orang yang berselisih pada agama mereka. Mereka ahli kitab. Waulaika, mereka itu ahli kitab. Alladzina ikhtalafu, orang-orang yang berselisih fi dinihim pada agama mereka. Lahum, bagi mereka azabun azim, azab yang besar. Fasta'zim rahimakallahu jiddan, maka besarkanlah olehmu rahimakallah, mudahan Allah merahmati kamu. Besarkanlah jiddan, sungguh-sungguh, azaban akan azab. Sammahul ilahul azimu, yang mengarami akan azab itu oleh Tuhan yang maha agung. Azimah, agung, besar juga. Sahabat Allah nama agung itu mengatakan azab itu besar, berarti besar-besar bahkan azab itu. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Wa tafakkar fi, pikirkanlah pada itu azab. Bila kita menyerupai gawean orang-orang Yahudi Nasrani, kita dapat azab yang besar. Pikirkan itu. Wanju, selamatkan olehmu bil amal. Wanju, selamatkan olehmu binafsika, dengan dirimu, minhu, daripada azab itu. Wadzalika, yang demikian itu, bimulazamatil kitabi wa sunnati, dengan melazimi kitab dan sunnah. Wa mujanabatiz zayghi, dan menjauhi kesesatan. Wal bid'ah, bid'ah, wal ara'il mukhtalifati, pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Wal ahwa'il mutafarriqati, dan keinginan-keinginan yang bercerai-berai. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu, bahwasanya, kama tafarraqa ahlul kitabi, sebagaimana bercerai-berai ahli kitab, orang Kristen, orang Yahudi. Wakhtalafu fi dinihim, dan berbeda-beda mereka pada agama mereka. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu beda-beda aliran-aliran dalam agama mereka. Faqad tafarraqat hadhil ummatu, maka sungguh berbeda-beda ini umat Rasulullah. Wakhtalafat, dan bersalahan ini umat Rasulullah pula. Ala wifqi, atas mensesuai, ma akhbar bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas mensesuai sesuatu yang telah menghabarkan dengannya oleh Rasulullah fi qawlihi, pada sabda sidin, iftaraqatil yahudu ala
71 firqatan, bercerai-berai oleh Yahudi atas 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqatan, bercerai-berai Nasrani atas 72 golongan. Wa sataftariqu ummati, selagi bercerai-berai umatku, ala 73 firqatan, atas 73 golongan. Jadi umat Rasulullah ini ada alirannya sampai 73. Kulluha finnar, barataan golongan itu finnar, dalam neraka barataan. Illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Satu yang selamat. Jadi aliran Islam itu mereka terbagi ke 73. Jadi jangan aneh, aliran itu timbul. Ada aliran yang bertaman sembahyang, ada aliran artinya ada Syiah, ada Rafidhiyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Jabariyah itu bertaman sembahyang. Jabariyah itu salah Tuhan. Apa ada sembahyang? Salah Tuhan. Dia jadi sembahyang loh, ada. Itu aliran Jabariyah. Kulluha fitnah, berataannya di neraka. Illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Yang satu itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sesuai dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Nabi. Wa qad iftaraqat hadhihi al-ummatu ala hadzal 'adad min zamanin qadimin. Sungguh bercerai-berai ini umat atas ini bilangan 73 min zamanin qadim, dari zaman terdahulu. Mulai zaman dahulu sudah bercerai-berai sampai 73 aliran. Wa tamma ma wa'ada bihi as-sadiqul aminu, sempurnalah sesuatu yang menjanjikan dengannya oleh as-sadiqul amin, yang benar lagi dipercaya, yaitu Rasulullah. Ala wahyillahi ta'ala wa tanzilih, atas wahyu dari Allah, wa tanzilih, sama artinya wahyu dan tanzilih. Jadi Nabi itu maha berakan karena Allah yang mewahyukan. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam, manakala ditanya Nabi anil firqatin najiyati, tentang kelompok yang selamat, man hiya, siapa, man hiya, siapa dia kelompok yang selamat, man hiya, siapa dia kelompok yang selamat. Qala, bersabda Nabi, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yang adalah itu kelompok, allati takun, yang adalah itu kelompok, takun itu Jabariyah kemudian firqah, yang adalah itu kelompok, ala mithli ma ana alaihi, atas seumpama sesuatu yang aku atas itu sesuatu, washabi, dan sahabat-sahabatku. Jadi yang selamat itu adalah kelompok yang seumpama yang dijalani Nabi dan dijalani oleh para sahabat Nabi. Lalu kayak apa? Meminan duit itu. Nah, wa amara alaihi salatu wassalam, memerintahkan Nabi indal ikhtilafi, ketika berbeda, biluzumi sawadil a'zam, dengan melazimi kelompok yang paling banyak, paling besar. Makanya kita nih ada aliran nangkademuli pemaulidan, lawan aliran nangkademuli pemaulidan. Nah, nang bujur nang mana? Banyak mana? Banyak nang pemaulidan. Kalau pasti itu bersama. Terbanyak keseluruhan. Di Arab dia ada pemaulidan, bujur di Arab ada pemaulidan, tapi di Indonesia pemaulidan, di Malaysia pemaulidan, di Brunei pemaulidan, di Yaman Hadramaut pemaulidan, di Mesir pemaulidan, bujur di Saudi ada pemaulidan.
bujur asal Islam di Saudi Wahabi kalau aliran Wahabi ada pemaulidan aja umpat banyak mana orang pemaulidan berarti pemaulidan itu ada salah. Wa huwa itu sawadul a'zam al-jumhurul aktsaru, kelompok yang terbanyak minal muslimin daripada kaum muslimin. Kan sebagian di antara kita ini ada yang kada boleh betap haul, lebih wali. Ada boleh ya. Betap haul, ada boleh. Ziarah kubur kada boleh, ada boleh ya. Ziarah kubur kada boleh. Ada juga boleh kan? Nah, mana kita umpati yang terbanyak. Yang terbanyak apa? Yang terbanyak apa? Boleh berhaul, boleh ziarah kubur. Walam yazal ahlu sunnati, senantiasalah ahlu sunnah bihamdillahi ta'ala dengan pujian bagi Allah. Minas zamanil awwali ilal yaum, dari zaman dahulu sampai sekarang, humus sawadul a'zamu, merekalah kelompok yang terbesar. Wasahha, dan sahlah, annahum, bahwa mereka al-firqatun najiyatu, kelompok yang selamat, bifadlillahi, dengan karunia Allah. Kenapa? Lidzalik, karena yang demikian itu tadi. Artinya hadis Nabi yang menunjukkan umpati kelompok yang terbanyak tadi. Walikulazamatihim lil kitabi wa sunnah, dan karena melazimi mereka bagi kitab dan sunnah. Apa yang kita gaya ada dalilnya, bukan sembarangan kita. Kenapa kita pemaulidan? Ada dalilnya. Kenapa kita berhaul wali? Ada dalilnya. Kenapa kita baca menangis? Ada dalilnya. Kenapa kita ziarah kubur? Ada dalilnya. Ada sembarangan kita, ada bubuhan antina itu di aja dalilnya. Quran hadis, bila ada di Quran, bila ada di hadis ada boleh, bila ada di Quran di hadis ada boleh. Banyak ada rumah kias, ada mau ijma ulama, ada mau Quran hadis saja. Menanggai itu bila ada di zaman Nabi ada boleh ya. Memaulidan dari zaman Nabi ada boleh memaulidan menjadi menanggai itu berputar ada boleh ya. Bisa kita motor ada boleh juga. Zaman Nabi ada kita motor. Zaman Nabi ada motor ya. Boleh. Zaman Nabi ada boleh pemilu. Zaman Nabi ada yang mikrofon Nabi belajaran. Ada mikrofon, anak boleh mikrofon. Kita ada dalilnya terus dikias, nanti sumbernya Quran hadis. Cuma kan Pak, bukan artinya di hadis Nabi rayakan maulidku, kan ada kayak itu Pak. Kiasnya Nabi kan Nabi harinya hari Senin, ya. Kan apa? Ya Rasulullah puasa hari Senin, karena Nabi ini hari kelahiranku. Kan Nabi artinya Nabi aja makhluk Nabi memberi pelajaran kepada umat Sidin, bersyukur nih dengan hari Senin itu. Kenapa? Karena hari Senin itu hari di mana Sidin dilahirkan. Nabi aja memuliakan hari kelahiran Sidin. Nabi memuliakan hari kelahiran Sidin. Dengan cara apa Sidin memuliakan? Dengan cara Sidin puasa. Nah itu lalu dikias, artinya puasa itu kan ibadah. Artinya kita ini dituntut bukan semata-mata puasanya aja, kita disuruh memuliakan hari kelahiran Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara menyenangkan Nabi. Apa? Di antaranya kita mengumpulkan orang banyak, kita memberi makan di murah, kita silaturahmi dengan keluarga, kita baca salawat, maulid, nanti situ ada salawat lawan Nabi. Wa ma kana alaihi salafus salih min as-sahabati wat tabi'in. Wa makana, dan karena melazimi mereka bagi sesuatu, karena ada yang adalah atas sesuatu itu as-salafus salihu, para pendahulu yang salih, minas sahabat wa tabi'in, daripada sahabat
Kemudian wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul.